Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemateri dan peserta IHT Sekolah Penggerak yang saya hormati, patutlah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka pemenuhan tugas IHT Sekolah Penggerak, kami akan membahas materi tentang modul ajar. Materi ini sangat penting sebab dengan guru menguasai tentang konsep dan prinsip sampai dengan prosedur penyusunan bahan ajar, maka guru-guru akan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, terlebih dulu saya akan memperkenalkan tim anggota dari kelompok A. Yang pertama, saya sendiri, Pak Wiwit Agustiono, selaku pengantar acara. Kemudian Bu Titin Prihatin Rahayu nanti sebagai moderator, dan Bu Nurul Lindawati sebagai narasumber. Sedangkan peserta yang hadir pada forum ini, yang pertama adalah Bapak Suyanto, yang kedua adalah Bapak Hidayat Ma'ruf, yang ketiga Bapak Aris Sugiarto, dan yang keempat adalah Bapak Sunaryo. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita ikuti pembahasan tentang modul ajar. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator Ibu Titin Supriyatin Rahayu. Dipersilakan Bu Titin. Terima kasih Pak Wiwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan yang luar biasa, yaitu in-house training. Dalam arti bahwa nanti kita akan belajar untuk memahami apa itu konsep modul ajar. Ini penting sekali Bapak Ibu, sebagai guru nanti kita akan membuat modul ajar. Harus kita pelajari apa isinya, apa makna yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, di dalam kurikulum 2021 atau kurikulum Merdeka Belajar untuk SMK Penggerak atau SMK Pusat Keunggulan, kali ini kita akan mendapatkan materi yang sangat bagus sekali yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Lindawati. Beberapa konsep nanti akan disampaikan oleh beliau dengan waktu kurang lebih 8 menit. Nanti setelah itu ada forum tanya jawab. Oleh karena itu ada waktu 8 menit, monggo Bu Nurul, kami persilahkan untuk memberikan paparan materi konsep modul ajar. Monggo Bu Nurul. Baik, terima kasih Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu pada kesempatan hari ini saya bisa bersama orang-orang hebat. Jelas semua yang ada di sini semuanya adalah para agen pembaruan. Kenapa? Karena pasti semuanya berasal dari sekolah yang masuk dalam pusat keunggulan. Juga suatu kebanggaan saya bisa di forum diskusi bersama panjenengan semua. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah. Kita diberikan nikmat, sehat, sehingga bisa bersharing untuk membuka wawasan kita, sehingga kita bisa mengupdate, nantinya juga bisa menyampaikan kepada guru-guru kita yang ada di sekolah. Pada kesempatan hari ini, mari kita simak bersama modul ajar perspektif Merdeka Belajar. Mengapa saya sampaikan di sini perspektif Merdeka Belajar? Jelas apa yang kita bahas pada kesempatan ini ada perbedaan, ruhnya berbeda. Mengapa? Kalau modul ada yang kita kembangkan sebelum digaungkannya konsep Merdeka Belajar, di sana hanya terbatas bagaimana alat atau berupa modul ajar ini dikembangkan untuk mempermudah bagi siswa supaya bisa membelajarkan dirinya
baik itu dengan guru maupun tanpa kehadiran guru. Lalu apa sih Bapak Ibu sebetulnya yang berbeda di sini? Kalau kita menelusuri tentang kerangka dasar kurikulum, maka sebetulnya di sana tertuang capaian-capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran inilah disusun yang namanya alur tujuan pembelajaran. Sebenarnya modul ajar dikembangkan dari alur tujuan pembelajaran yang sudah dibagi per fase. Kalau boleh saya matur, sebetulnya ya identik sekali yang namanya modul ajar itu dengan RPP Bapak Ibu. Kalau sekarang ini seperti RPP, tetapi di dalamnya dilengkapi adanya assessment, adanya karakter-karakter yang masuk dalam dimensi karakter profil pelajar Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak bersama prinsip mengembangkan modul ajar, itu yang pertama, dan yang kedua adalah komponen modul ajar. Bapak Ibu tidak perlu panjang lebar, jelas kita sudah tahu apa sih sebetulnya konsep modul ajar. Ini prinsip modul ajar. Di sini ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar. Yang pertama esensial, menarik, bermakna dan menantang. Yang ketiga relevan dan kontekstual, dan yang berempat kesinambungan. Apa sih yang dimaksud dengan esensial? Ya, menunjukkan ciri khas dari mata pelajaran yang sedang dibahas. Bagaimana konsep menarik, menantang, dan bermakna? Menantang, menarik, ini artinya modul yang kita susun harus menumbuhkan minat dan belajar siswa. Sedangkan bermakna di sini artinya sesuai dengan perkembangan pola pikir anak, sehingga mudah untuk difahami. Tidak terlalu kompleks, juga tidak terlalu sederhana. Relevan dan kontekstual. Artinya apa? Bahasan di dalam modul ajar itu harus sesuai atau menghubungkan pengalaman-pengalaman di dunia nyata yang berada di lingkungan sekitar dari siswa kita. Dan berkesinambungan. Jadi komponen modul ajar itu ada 3. Yang pertama berisi informasi umum, dan yang kedua nanti kompetensi inti, yang ketiga adalah lampiran. Kita bahas dulu tentang informasi umum, berisi tentang apa saja, identitas sekolah, terus nanti diikuti dengan mata pelajarannya apa dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan kompetensi awal. Di dalam modul ajar itu juga disebutkan kemampuan awal apa yang menjadi prasyarat supaya siswa bisa mencerna modul ini. Mengapa? Karena modul ini disusun sesuai dengan prinsip perkembangan capaian belajar siswa. Artinya apa? Modul ini diharapkan siswa mempelajarinya setelah memahami materi prasyarat dalam kompetensi awal. Kemudian juga ada profil pelajar Pancasila. Halo, Ibu, waktu kurang 2 menit. Monggo bisa ya. Monggo bisa. Terima kasih. Langsung saja Bapak Ibu, kalau begitu kita tayangkan kompetensi inti. Di sini Bapak Ibu ada yang perlu saya garis bawahi, di sana ada profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada pemahaman bermakna yang sesuai dengan lingkungan siswa dan pertanyaan pematik. Di dalam modul itu harus ada pertanyaan yang mengarahkan, yang membuat siswa untuk lebih ingin tahu, mematik. Apa sih isinya, seperti itu. Kemudian di sana juga ada asesmen dan ada pengayaan, refleksi. Yang ketiga di lampiran, Bapak Ibu jangan lupa bahwa di dalam lampiran itu ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya ingin mengukur apakah penyampaian saya bisa diterima atau tidak. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Nah, Bapak Ibu,
Saat ini saya belum menjelaskan panjang lebar. Adakah di antara kita yang bisa membantu saya memberikan penjelasan apa sih yang dimaksud dengan capaian pembelajaran di sini? Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ini sudah pemaparan materi dari Ibu Linda. Kata kuncinya ada CP, ATP modul, kemudian ada fase, ada profil pemuda Pancasila. Monggo Bapak Ibu, ini sudah dari Ibu pemateri Ibu Linda sudah memberikan pemantiknya, ini pemantik yang luar biasa untuk monggo Pak. Bu Titin sama monggo Pak Yanto, dipersilakan. Saya mencoba sedikit menjelaskan gambaran saya dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul. Itu kalau menurut saya yang dimaksud dengan capaian pembelajaran itu merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran itu sendiri, yang mana itu berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik yang disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila atau sekarang disingkatnya dengan P3, profil pelajar Pancasila, dan itu bisa dapat tercermin di dalam konten ataupun di dalam metode pembelajaran nantinya. Saya rasa itu menurut saya, nanti barangkali pemaparan saya keliru ataupun pendapat saya keliru, ini mohon diluruskan. Terima kasih Bu. Baik Pak Suyanto, luar biasa. Bapak Ibu sudah cukup gamblang dan jelas ya. Jadi di sini kita jangan sampai keliru bahwa capaian pembelajaran di sini, di modul ini, benar-benar sudah bernuansa dimensi profil pelajar Pancasila. Itu yang membedakan antara modul saat ini. Mari kita kelupas pembahasan kita supaya lebih detail. Apakah yang dimaksud dengan karakter profil pelajar Pancasila? Monggo kita bersama. Monggo Bapak, ini banyak sekali yang raise hand, Pak. Jadi sebetulnya saya cuma 3 saja, sebetulnya ada 6 dimensi karakter profil pelajar Pancasila, yaitu 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah berkebinekaan global. Jadi karena kita itu bermacam-macam suku, agama, maka kita harus mempunyai wawasan seperti itu, bagaimana nanti sikap kita sebagai Pancasilais. Ya. Kemudian kita juga yang ketiga ini berkarakter gotong royong. Bagaimanapun budaya gotong royong ini sudah ada sejak nenek moyang kita. Saya ingin menambahkan yang keempat ya, setiap pelajar memiliki karakter yaitu kreatif. Di samping itu juga karakter yang kelima, pelajar juga memiliki karakter bernalar kritis. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu karakter yang mandiri. Jadi Bapak Ibu, ke-6-6-nya sudah disebutkan tadi, mulai dari bertakwa, gotong royong, kreatif, bernalar, mandiri lah. Yang membuat kita penasaran sebetulnya, bagaimana sih elemen-elemen dalam dimensi yang berupa karakter, profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan di dalam modul itu. Masuk dalam yang mana? Bapak Ibu tentu masih ingat bahwa di dalam konsep Merdeka Belajar ini nanti tidak menambah waktu, tapi dibuat yang 70% itu adalah pada instruksional dan yang 30% itu adalah pada muatan P3, profil pelajar Pancasila. Nah, barangkali ada yang bisa membantu Bapak Ibu dikaitkan dalam bentuk apa untuk menghubungkan pembelajaran di mana yang didesain dalam modul ini, itu dikaitkan dalam bentuk apa ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Adakah yang bisa membantu diskusi ini? Monggo. Saya Bu Nurul. Monggo Pak Arif, luar biasa Pak Arif. Terima kasih. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan Bu Nurul. Saya mencoba
untuk memberikan argumentasi saya tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang mana saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Yang pertama, Bu, yaitu tentang materi atau isi pelajaran. Nih. Kemudian yang kedua, yaitu tentang pedagogi. Yang ketiga, mencermati apa yang disampaikan Bu Nurul, saya meraba-raba ini kegiatan proyek yang harus dilakukan. Kemudian proses assessment. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu apa yang saya sampaikan ini, kekurangannya. Atas bantuannya, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk Pak Arif dan teman-teman semua. Alhamdulillah diskusi kita hidup. Terima kasih, kelihatannya teman-teman sangat bersemangat sekali untuk membahas materi ini. Saya sangat senang hari ini Bapak Ibu, ternyata saya tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan. Panjenengan semua sudah memahami, 95% memahami betul. Tinggal nanti melihat bagaimana pengimbasan kita semua kepada teman-teman guru di lapangan. Oke, baiklah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya panggil Bapak Ibu guru. Kepala sekolah Bu, bukan Bu Guru Bu. Baik, oke Bapak, mohon maaf. Adakah yang perlu kita bahas? Barangkali ada pertanyaan yang perlu kita kelupas di sini supaya nanti kita pulang membawa oleh-oleh yang mantap. Monggo. Sudah cukup kayaknya Bu. Oke. Ngaten, Sampun nggih. Bapak Ibu Bapak Ibu peserta, terima sudah? kasih atas kebersamaan ini. Mohon maaf sekiranya sharing kita ada sesuatu yang kurang berkenan dan semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Waktu saya kembalikan kepada Ibu moderator dan monggo Ibu sepenuhnya saya aturkan panjenengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Ibu Linda. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali pencapaian materi yang telah disampaikan oleh Ibu Linda tentang modul yang berlandaskan atau yang mengacu pada konsep P3, ya, profil pelajar Pancasila. Saya ambil kesimpulan bahwa kata kunci dari materi kita malam ini atau pada hari ini adalah bagaimana kita akan membuat suatu modul ajar. Kemudian di dalamnya ada satu kata kunci yang utama, yaitu ada tambahan fase, ada tambahan yang lebih utama lagi, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini adalah 3 kata kunci yang harus kita senantiasa masukkan apabila nanti dan selanjutnya setelah ini kita akan melaksanakan di sekolah masing-masing untuk menyusun modul. Terima kasih kepada Ibu pemateri, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Pada kesempatan kali ini luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan, kita tinggal terapkan di sekolah masing-masing, kemudian kita akan segera mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bu Linda, Bapak Ibu peserta, dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada MC Bapak Wiwit. Monggo kami kembalikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu pemaparan materi yang sudah dilakukan oleh Bu Nurul. Sepertinya sudah banyak sekali ilmu yang kita terima di pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita terima dapat kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Amin. Demikian, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf manakala ada ada kata-kata yang kiranya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang telah luar biasa sekali pada malam hari ini. Demikian Bapak Ibu, sampai bertemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.